BAP yang mana yang rekayasa? BAP mana yang rekayasa? BAP. Bapak siapa? Rudi. Enggak, berarti saudara mengatakan BAP rekayasa. Iya. BAP itu ngerti nggak apa itu? Pengertian BAP ngerti nggak? Enggak ngerti. Rekayasa yang rekayasa. Debat di TV pakai nanya BAP itu apa? BAP itu apa? BAB tahu lo itu buang air besar. BAP pakai nanya di acara debat TV, ketahuan amat. Kalau sebelum datang kamu tuh gak menguasai permasalahan. Tahu lo cuma BAB bukan BAP. Debat terbuka umum. BAP itu apa? BAP itu apa? Anak kecil juga tahu, ngapain lo tanya di situ? Debat itu yang substansi gitu. Bego. Pusing malah. Sok-sokan teriak-teriak. BAP itu apa? Itu debat publik. Pakai tanya BAP, ketahuan banget kamu datang itu. Kosong isinya. Aduh. Kosong isinya. No, masuk no. Nah, seharusnya tim pencari fakta itu berada di tengah ya. Jadi tidak berat ke sana, tidak berat ke sini. Artinya kan dia independen, ya kan? Nah, dia tuh harusnya belajar ke Deddy Mulyadi dan juga Uya Kuya. Itulah contoh ya untuk bisa mencari fakta sebenarnya kan. Nah, padahal gitu ya, kenapa gitu ya? Tidak ditunjuk aja Kang Deddy sama Uya Kuya untuk tim pencari fakta gitu kan. Karena di situ untuk tim pencari fakta sangat butuh untuk transparansi. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan itu harus transparansi, ya kan? Biar kenapa? Biar dia sendiri tidak balik ke diri dia, gitu kan? Alhasil yang dia cari itu mau benar atau salah, dia nggak akan terkena imbasnya nantinya, gitu kan? Tapi kalau yang seperti ini, akhirnya netizen beranggapan bahwa ini bukan tim pencari fakta, tapi tim pencari amplop. Tim pencari amplop. Lu ada urusan apa? Kapasitas lu sebagai apa? Kalau lu ini sebagai tim pencari fakta, lu berangkat dari titik hulu. Ya, bagaimana peristiwa ini terjadi, seperti apa peristiwa ini terjadi. Lu datang ke TKP, lu koordinasi ke Polres Cirebon, ya kan? Seperti apa nih? Terus ada nggak bukti saksi atau yang ditemukan, yang tidak ditemukan oleh penyidik dan ditemukan oleh investigasi lu sendiri sebagai tim pencari fakta? Ada nggak? Nah, secara substansi tim pencari fakta dia harus berinvestigasi dengan beberapa hal yang tidak ditemukan oleh bukti penyidik dengan saksi penyidik, dan itu sekalian dapatkan. Tapi kalau kalian ini hanya mengurai dari putusan pengadilan, melihat dari proses berita acara pemeriksaan pada saat itu 2016, sama saja dengan yang lain dong. Bukan tim pencari fakta, artinya itu membuat narasi yang tidak ada substansi. Kalau begitu, tim pencari fakta independen, harusnya kalian ini mampu menelaah atau mencari fakta kesaksian yang tidak ditemukan oleh penyidik. Harusnya begitu. Bukan lu aji mumpung diundang sama TV ngomong membuat narasi yang tidak ada tanggung jawabnya. Balik lu. Berdebat dengan Ibu Titin dan berdebat di media Anda punya nyali. Namun di saat saya kontak untuk berdebat terkait peristiwa dan perkara tersebut, Anda tidak memiliki nyali, bukan? Mundur teratur, bukan? Dengan berbagai alasan, dengan berbagai pertimbangan, Anda pun menolak untuk berdebat dengan saya, bukan? Saya sudah 4 kali menghubungi Anda untuk membicarakan dan berdebat terkait apa yang Anda sampaikan. Namun Anda tidak memiliki nyali, bukan? Lucu saja Anda masih memperdebatkan terkait BAP. Mungkin Anda tidak paham kondisi dan situasi pada saat 2016. Karena di saat 2016, BAP tersebut menjadi landasan kuat dan acuan baik dari penyidik, penuntut, bahkan hakim dalam memvonis ataupun membuat sebuah keputusan. Maka bila Anda masih memperdebatkan terkait BAP seolah-olah bukan menjadi barang bukti, memang tidak menjadi barang bukti, namun faktanya BAP tersebut menjadi mahkota pada saat persidangan 2016. Bila Anda memang tidak paham perkara dan peristiwa tersebut, dan Anda pun tidak paham bagaimana jalannya persidangan di 2016, lebih baik Anda diam.
Namun bila Anda masih membutuhkan debat kusir yang tidak berguna, lebih baik Anda hubungi saya. Mari kita berdebat dengan cara yang elegan. Sekaligus akan saya ajarkan bagaimana hukum itu berbicara. Ya, rasanya Anda berbicara hukum seolah-olah seperti kaleng rombeng. Ya, tidak ada isi. Maka aku ingatkan sekali lagi, BAP memang bukan barang bukti. Namun sayangnya, pada perkara dan peristiwa ini, BAP tersebut dijadikan landasan utama, baik oleh penyidik, baik oleh penuntut umum, bahkan oleh hakim dalam memvonis. Karena apapun yang disampaikan oleh saksi, apapun yang disampaikan oleh terpidana, selalu diarahkan ke BAP. Padahal jelas-jelas BAP tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena hampir setiap manusia ataupun orang ataupun pihak tertentu yang memberikan keterangan dalam BAP mencabut keseluruhan BAP tersebut. Maka tak perlu lagi memperdebatkan BAP. Tak penting. Namun aku ingatkan sekali lagi, bila Anda masih ingin berdebat terkait perkara ataupun peristiwa tersebut termasuk soal BAP, Anda tahu menghubungi saya di mana? Mari kita berdebat. Sekaligus akan kuajarkan bagaimana cara menampilkan hukum secara baik. Karena rasanya Anda hanya mampu berbicara, namun tidak mampu membuktikan esensi hukum itu seperti apa. Tak perlu merasa pintar karena aku sangat paham kebodohan yang Anda lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stick ya yang punya akun ini. Mohon maaf nih. Dikarenakan di sini ada Mbak Elsa ya, sebagai pengacara senior juga, pengacara perempuan ya. Jadi kalau saya lihat dan saya dengarkan narasinya atau apapun tentang perdebatan Ibu Elsa dengan pengacara Peggy, itu saya simpulkan yang benar itu adalah pengacaranya Peggy, bukan Ibu Elsa. Ibu Elsa ini tidak ada kaitannya dengan siapapun, dengan apapun tidak ada kaitannya, apalagi menyudutkan seorang kuli bangunan atau saudara Peggy. Itu cerita seperti itu. Akan tetapi di sini Ibu Elsa, mohon maaf nih, Ibu Elsa ini mau mencari fakta atau mau menyudutkan seseorang. Begitu ditanya mencari fakta, udah sepakat dengan lawyer, dengan advokat yang lain, mencari sisi apa lagi? Sisi kebenaran atau sisi kesalahan atau menyudutkan. Sisi itu banyak ya. Jadi Ibu Elsa ini jangan bernarasi seakan-akan bahwa Peggy Setiawan ini adalah jelas gitu atau pelakunya. Apalagi di dalam BAP ada pergantian status. Bukan pergantian status, tapi menyamarkan sebuah nama. Ini contoh nama saya Muhammad Idin Syihabuddin ya. Tetapi saya panggilannya dipanggil sama teman-teman, sama semua masyarakat ini Abah Anom. Karena udah punya cucu tuh, ya, itu. Ya. Jadi harus bisa membedakan mana merubah status atau mana merubah nama. Itu kalau merubah nama itu banyak. Ya, banyak. Di Indonesia, kalau seandainya merubah nama itu menjadi sisi pidana, pidanakan semua oleh Disduk. Karena yang menggantikan status itu harus jelas dari ijazah, dari KTP, dari KK, semuanya itu harus jelas, Bu. Ingat, kalau memang Ibu mencari fakta, kenapa Ibu malah bertanya ke itu di depan televisi? Ibu cari aja fakta ke Disduk, Dinas Kependudukan, baik kabupaten atau mau provinsi, bahkan mau ke menteri, silakan ya, silakan. Itu baru mencari fakta ya. Sama halnya kami juga, Bu, investigasi tentang masalah kasus Pina tersebut. Memang rumit, rumit. Karena apa? Keadilan ini ditunggangi dengan kepentingan para pejabat. Mau dapat keadilan bagaimana, saudara Peggy, kalau keadilan ini ditunggangi, kalau cek bahasa Sunda mah dikekepan gitu. Jadi mah ya keadilan. Tidak ada keadilan karena ditunggangi dengan orang-orang yang punya kepentingan. Seperti Ibu Elsa, kepentingannya apa? Gitu. Itu kepentingan Ibu Elsa itu harus diterangkan,
TV One ya, kepentingan Ibu Elsa itu apa? Terus dasarnya Ibu Elsa berbicara seperti itu apa? Ya, hanya menjadi narasumber. Narasumber itu tidak boleh menyudutkan salah satu orang. Ya, come on. Kalau mau beres kasus Vina ini, serahkan kepada pihak kepolisian. Dan jangan orang lain turut campur, hanya pihak kepolisian dan pengacara yang sah. Ibu Elsa kan bukan pengacara siapa-siapa. Kalau mau bernarasi seperti itu, Ibu Elsa jadi pengacara siapa saja. Betul kata pengacaranya Peggy. Kalau mau mencari fakta, cari fakta, jangan menyudutkan salah satu orang. Itu bahaya, Bu. Narasi Ibu bahaya. Ibu terus aja nyudutkan. Coba dibahas, terus aja Peggy. Tapi yang lain Ibu tidak dilihat. Ada motif apa di balik semua ini? Dan saksi-saksinya bagaimana? Cari fakta itu harus seperti Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Itu baru mencari fakta. Tidak seberat sebelah. Tidak tebang pilih, yang ini didatangin, yang ini didatangin. Akhirnya terkumpul lah. Nanti bisa disimpulkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu. Kalau memang Ibu Elsa benar-benar mencari fakta, carilah fakta yang sesuai dengan data. Jangan mencari fakta yang tidak sesuai dengan berita acara. Dan nantinya rakyat Cirebon dan rakyat seluruh Indonesia akan berbicara kepada Ibu Elsa. Mohon maaf Ibu Elsa, saya hanya berbicara seperti ini dengan hati saya yang paling dalam sebenarnya. Saya nggak mau seorang ibu di bentak-bentak gitu ya, nggak mau. Karena semua laki-laki itu yang lahir di alam dunia ini, dilahir di semua ini adalah dari rahim seorang ibu. Lebih baik Ibu Elsa sebelum apa-apa investigasi dulu yang jelas. Nanti hasil investigasi supervisi, baru diskusi. Hasilnya didiskusikan dengan baik. Mudah-mudahan Indonesia tetap aman, damai, nyaman. Dan kita percayakan kepada pihak Kapolda, pihak kepolisian dan pihak penyidik. Insya Allah. Nanti juga ujungnya ada di pengadilan nanti. Uji kompetensi di pengadilan. Siapa yang salah, siapa yang benar. Sekarang ini jangan sampai menyalahkan siapapun. Menyudutkan siapapun. Keputusan salah dan benarnya nanti pengadilan. Setuju? Salam otak waras.